Kemampuan memanfaatkan waktu adalah bagian penting dari penilaian dalam ujian promosi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan presentase hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Implementasi Sistem Merit dalam Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Sesi berikut adalah sesi presentasi, di mana saudara Promopendus diharapkan menyampaikan ringkasan disertasi. Waktunya tidak lebih dari 15 menit dan dilakukan dengan share screen. Catatan penting yang harus diperhatikan pada saudara Promopendus, kemampuan memanfaatkan waktu adalah bagian penting dari penilaian dalam ujian promosi hari ini. Pada saudara Promopendus, Bapak Dr. Andes Arwin Malik, Magister Sains, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Terpelajar Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI selaku Ketua Sidang sekaligus penguji kopromotor. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar, Ketua Program Studi S3 Ilmu Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Rifdan MSI selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Askar Taliang MSI selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Agustang MSI selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. H. Muhammad Guntur MSI selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Firman Umar MHum selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di ruangan sidang virtual ini. Izinkan saya untuk menyampaikan presentase hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Implementasi Sistem Merit dalam Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 51 yang menyatakan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit, dan juga dengan adanya peraturan Menpan RB nomor 40 tahun 2018 tentang instansi pemerintah yang menerapkan sistem merit dalam pemilihan pegawai ASN. Selanjutnya dilatar belakangi juga oleh penyelenggaraan sistem merit di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum terlaksana dengan baik, namun masih ada beberapa aspek pengembangan karir dalam penyelenggaraan sistem merit yang belum maksimal. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga, apa yang menjadi solusi teoritis implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi sistem merit dalam kebijakan pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga, untuk mengkaji dan mendeskripsikan
solusi teoritis implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang diharapkan bahwa manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis, satu, menjadi bahan rujukan dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu administrasi publik. Yang kedua, bahan kajian dan pustaka bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan karir ASN. Yang ketiga adalah sebagai referensi bagi pemerintah daerah serta stakeholder lainnya dalam rangka perumusan dan penyelenggaraan implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN. Kemudian untuk manfaat praktis, yang pertama bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau rujukan dalam meneliti implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara manajemen kepegawaian, dalam hal ini BKD Provinsi Sulawesi Selatan, terkait dengan implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN. Yang ketiga, hasil penelitian ini menjadi acuan berpikir bagi para stakeholder dalam menentukan dan melaksanakan implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada Grand Theory menggunakan teori kebijakan publik yaitu Andersen 1984 dan juga teori implementasi kebijakan publik dari Edward III 1980. Untuk middle teori menggunakan teori Naihashi 2006 terkait dengan pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Kemudian Edward III 1980 yaitu variabel yang memengaruhi kebijakan publik, dalam hal ini adalah komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Untuk operasional teori terdapat Urdat tahun 2005 di mana menyatakan bahwa merit system dalam rangka perbaikan atau peningkatan prestasi kerja, dan juga ada Permenpan 40 tahun 2015 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Kerangka konseptual bahwa penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan lokus Badan Kepegawaian Daerah yang nantinya akan melihat bagaimana implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN dengan fokus kepada Permenpan 40 tahun 2018 yang nantinya akan melihat apa yang menjadi faktor-faktor penunjang dan penghambat implementasi, serta solusi teoritis implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN. Secara umum, pengembangan karir terdiri dari beberapa aspek, yaitu standar kompetensi, profil pegawai, talent pool, rencana suksesi, informasi tentang kesenjangan, ketersediaan strategi dan program yang nantinya akan diuji melalui teori Edward III 1980, yaitu bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dalam penyelenggaraan sistem merit yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif fenomenologi. Kemudian sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian yang menjadi informan penelitian terdiri dari Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris BKD, Kabid Pengembangan Aparatur, Kabid Mutasi dan Promosi, serta Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian. Fokus penelitian pada implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir aparatur sipil negara di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terhadap implementasi kebijakan sistem merit dalam pelaksanaan pengembangan karir aparatur sipil negara di Provinsi Sulawesi Selatan, serta solusi teoritis implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, panduan observasi, dan catatan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Pengamatan data dilakukan dengan pengecekan secara teliti teknik triangulasi data. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kemudian kami lanjutkan ke hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama adalah implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum, rangkaian pengembangan karir ASN dalam pelaksanaan sistem merit dilaksanakan dengan beberapa aspek.
Yang pertama yaitu dengan melihat aspek standar kompetensi jabatan, yang kedua dengan melihat profil kepegawaian, yang ketiga bagaimana pelaksanaan talent pool, yang keempat bagaimana proses pelaksanaan rencana suksesi, yang kelima adalah informasi kesenjangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta bagaimana penyelenggaraan program untuk mengatasi kesenjangan ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum, jabatan yang ada pada ASN yaitu jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan administrasi, serta jabatan fungsional, yang di dalam kegiatan pengembangan karir untuk standar kompetensi jabatan telah dilaksanakan pada level jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas. Kemudian, untuk profil pegawai yang terintegrasi dengan sistem informasi, saat ini telah memuat data kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja pada kegiatan yang ada dalam manajemen kepegawaian di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, untuk pelaksanaan talent pool sudah dijalankan pada beberapa jabatan, di antaranya jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan beberapa jabatan fungsional. Kemudian, untuk pelaksanaan rencana suksesi. Pelaksanaan rencana suksesi yang dilaksanakan di Provinsi Selatan masih fokus kepada bagaimana melihat kompetensi manajerial dan sosiokultural. Kemudian, untuk informasi kesenjangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, lebih fokus kepada informasi kualifikasi, kompetensi, dan bagaimana melihat pengalaman kerja pada setiap aparatur sipil negara. Kemudian, program untuk mengatasi kesenjangan, hasil pelaksanaan asesmen bagi ASN menggambarkan gap kompetensi yang kemudian nantinya akan diolah sebagai program untuk mengatasi kesenjangan. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam penyelenggaraan kebijakan implementasi merit system atau sistem merit. Yang pertama untuk faktor pendukung, bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan sudah ada sistem informasi yang akan melakukan kegiatan inventarisasi seluruh data yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan melalui data profil ASN, di mana diharapkan dengan adanya data ini seluruh data kompetensi jabatan seharusnya sudah dipetakan melalui kompetensi berdasarkan ketentuan, baik itu kompetensi manajerial, struktural, dan sosiokultural, serta bagaimana melihat kinerja, kemudian kompetensi, serta kualifikasi yang ada pada setiap ASN. Kemudian, faktor pendukung lainnya adalah telah tersedianya assessment center. Assessment center sangat diperlukan dalam rangka untuk melihat bagaimana kompetensi yang ada, serta melakukan uji kompetensi terhadap pemetaan jabatan yang akan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang ada pada ASN, sehingga memudahkan untuk menjalankan beberapa aktivitas seperti menyusun talent pool serta rencana suksesi bagi penyelenggaraan manajemen talenta di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk faktor penghambat, bahwa pengelolaan standar kompetensi jabatan belum sepenuhnya ke seluruh jabatan. Ya, dalam hal ini untuk jabatan pelaksana dan fungsional masih belum maksimal. Kemudian pemetaan kompetensi jabatan yang terdapat dalam profil ASN belum sepenuhnya dilaksanakan. Kemudian penetapan suksesor yang menjadi pengisi jabatan target juga belum sepenuhnya mengisi kepada seluruh aspek yang ada pada jabatan ASN. Kemudian kebijakan penilaian kinerja ASN masih menuju proses berdasarkan PP 30 tahun 2018. Kemudian perencanaan program pengembangan kompetensi masih dalam proses untuk menyusun pedoman atau dokumen perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang harusnya sudah dilaksanakan. Untuk itu, ada beberapa solusi teoritis dalam implementasi kebijakan pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Solusi teoritis dalam hal ini adalah upaya untuk pemecahan masalah terhadap faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan sistem merit di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama dengan melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan agar memuat pada seluruh tingkatan jabatan. Yang kedua melakukan pemetaan kompetensi jabatan ASN dengan mengakomodir kompetensi teknis. Yang ketiga yaitu menyusun pelaksanaan rencana suksesi dengan menetapkan suksesor yang akan mengisi jabatan target.
Yang keempat, melakukan penilaian kinerja ASN berdasarkan kinerja SKP dan perilaku kinerja. Yang kelima adalah menyusun dokumen perencanaan program pengembangan kompetensi yang berangkat dari hasil pemetaan gap atau kesenjangan kompetensi. Hal ini tentu saja berdasarkan penelitian dengan menggunakan teori Edward III, dinyatakan bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat atau penerapan beberapa hal yang terkait dengan variabel dan faktor. Yang pertama, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Kemudian juga bahwa dalam rangka untuk implementasi dan penguatan kegiatan merit system di Provinsi Sulawesi Selatan, melihat kegiatan yang terkait dengan pola aktivitas pengembangan karir, di mana seluruh rangkaian kegiatan pengembangan karir, mulai dari standar kompetensi sampai dengan penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, semuanya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga keterkaitan satu sama lain menjadi sebuah pola aktivitas yang tentu saja akan menjadi perhatian dalam proses penyelenggaraan pengembangan karir yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kami menyusun sebuah strategi dalam rangka implementasi kebijakan dalam rangka pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, bahwa dalam implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN dengan beberapa aspek pengembangan karir mulai dari standar kompetensi, kemudian profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi, pelaksanaan talent pool, kemudian strategi penyusunan program dilakukan secara pola aktivitas yang satu sama lain saling terkait, bahwa salah satu kegiatan yang ada akan mendukung, akan mensupport dengan kegiatan yang lain. Standar kompetensi jabatan dilakukan dalam rangka pemetaan, bahkan pengembangan karir, serta apapun yang dilakukan dalam rangka untuk pola karir ASN itu tidak akan bisa dilakukan tanpa dukungan dari aspek-aspek pengembangan karir yang ada, yang finally-nya akan menuju kepada kelompok rencana suksesi. Dalam rangka penguatan kegiatan tersebut dilakukan dengan sistem komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang nantinya akan bisa menjalankan seluruh kegiatan pengembangan karir yang ada dalam rangka implementasi kebijakan sistem merit. Sebagai kesimpulan bahwa yang pertama, implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir aparatur sipil negara di Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu pengembangan dengan memperhatikan sub aspek dalam pengembangan karir sesuai dengan kebijakan sistem merit. Yang kedua, faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN yang telah tersedia diharapkan dapat menunjang faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan sistem merit dalam pengembangan karir ASN. Ketiga, solusi teoritis dalam implementasi sistem merit terhadap pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan melalui penguatan faktor variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta pengelolaan pola aktivitas. Saran, BKD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan SKJ dapat menyusun pedoman standar kompetensi jabatan ke seluruh jenjang jabatan, sosialisasi SKJ ke seluruh PNS dan OPD, selanjutnya dapat berkolaborasi dan kerjasama melalui program Community of Practice dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, melakukan penetapan analisis kesenjangan kompetensi sebagai dasar penyusunan strategi dan program pengembangan kompetensi untuk mengatasi masalah kesenjangan kompetensi. Kedua, profil ASN yang telah terpadu dalam sistem informasi dapat dikembangkan dengan menyusun pemetaan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, dan dengan adanya assessment center dapat memudahkan dalam menyusun kelompok rencana suksesi yang mengacu pada sistem manajemen talenta. Ketiga, strategi implementasi kebijakan melalui penguatan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan pengelolaan pola aktivitas menjadi strategi implementasi sistem merit dalam pengembangan karir ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya saya serahkan dan kembalikan kepada pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Bung Petrus telah menyampaikan secara lancar